Baik, sekarang saya lanjutkan untuk bincang-bincang soal mekanika ini. Saya lanjutkan, ini tadi sudah kita bahas bagaimana menghitung atau menghitung gaya dalam di dalam balok sederhana. Sekarang kita akan mencoba menghitung deformasi. Deformasi itu apa? Materinya sudah ada, saya sampaikan di dalam catatan yang dikirim melalui WA. Tetapi ini di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara gampangnya saja untuk menghitung deformasi. Nah, menghitung deformasi itu banyak sekali caranya. Namun untuk mekanika dasar ini saya menyampaikan cara yang cepet-cepetan saja. Cara cepet-cepetan saja ini salah satunya caranya Moore. Cara Moore itu sering disebut dengan cara conjugate beam. Sebelum kita belajar belajar cara menghitung dengan cara integral. Tapi ini cara yang paling sederhana dulu, yaitu dengan menggunakan cara Moore. Cara Moore itu sebenarnya menggunakan agak sedikit cara grafis, modalnya gampang, yaitu jadi mekanika itu barang gampang, jangan sampai Anda takut dengan mekanika itu. Asal prinsipnya Anda pahami, itu perhitungannya gampang. Cara Moore untuk menghitung deformasi itu modalnya adalah bidang gambar diagram momentum. Jadi modalnya adalah diagram momentum. Nah, cara Moore atau cara conjugate beam itu kita menggunakan prinsip barang yang terkekang menjadi dibebaskan, yang bebas menjadi terkekang. Jadi kalau ini struktur realnya itu seperti ini. Kalau realnya seperti ini, maka kita gambarkan conjugate beam-nya. Ini saya sebutkan balok beam. Kalau realnya itu ini, nah, balok asli, aslinya itu seperti ini. Asli ini balok conjugate, balok conjugate. Balok conjugate-nya ini. Balok conjugate-nya prinsipnya seperti ini. Ini tadinya terkekang paruh jadi seperti ini. Ini tadinya bebas sedikit menjadi ini. Kemudian bebannya berapa? Biasanya deformasi. Sekarang saya deformasi itu kan perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk dalam struktur itu nanti parameternya ada dua. Di dalam catatan itu sudah ada. Jadi perubahan bentuk itu ada namanya pergeseran, titik-titik yang kalau yang berubah bentuk itu masing-masing titiknya akan bergeser translasi, dan juga ada rotasi. Jadi dia bisa berpindah tempat sambil berputar, tempatnya berpindah berputar. Nah, perpindahan itu disebut dengan defleksi, atau kalau kita turun disebut dengan rebutan, sedangkan perputaran itu disebut dengan putaran sudut. Jadi kita menghitung, kalau akan menghitung deformasi secara di dalam mekanika dasar, maka yang dihitung adalah lendutan dan putaran sudut.
Cara menghitungnya bagaimana? Salah satu cara dengan menggunakan conjugate beam. Conjugate beam itu balok conjugate dengan prinsip apa? Yang terkekang. Ini kan kekangannya masih bisa muter. Jadi terkekang menjadi yang terkait dengan apa namanya? Pergeseran ya. Jadi ini terkekang dibebaskan, ini yang sananya bebas menjadi terkekang. Nah, kemudian bebannya berapa? Bebannya itu bidang momen, maka bidang momen digambarkan di bawah menjadi beban ini, bebannya di bawah ini. Nah, bebannya beban berupa segitiga ini, arahnya ke sana. Cara gampangnya begini. Nah, kemudian cara menghitungnya seperti apa? Bebannya seperti ini berapa besar bebannya? Bebannya di sini karena di sini ada E dan I. E kekakuannya itu ini jenis materialnya, modulus elastisitas, ini momen inersianya. Maka bebannya ini sebenarnya 160 per EI. Nah, ini di sini begini, ini 160 dibagi dengan EI. EI-nya. E itu parameter kekakuannya, ini E itu modulus elastisitas yang bergantung pada jenis materialnya, apakah itu baja, apakah itu beton, apakah itu kayu, apakah material lain. Itu adalah momen inersia. Momen inersia itu tergantung bentuk, ukuran, dan juga posisinya seperti apa. Nah, di sini seperti ini bebannya, maka kemudian Anda menghitung saja, menghitung reaksinya biasa saja, tidak menghitung reaksi seperti biasanya. Nah, ini ada RYA conjugate beam. Ini RYC conjugate beam. Ini cara cepatnya saja seperti ini, menggunakan conjugate beam. Ini tadi sama dengan ini, ukurannya ini A, ini B, ini C, tapi ini conjugate beam ya. Maka ini RYA conjugate beam, itu RYC conjugate beam. Kita hitung aja reaksinya berapa di situ. Jadi reaksinya momen di sini ada jumlah momen di titik C conjugate beam ya, sama dengan 0. Syarat keseimbangan. Momennya berapa? Ini tetap sama dengan 2 meter, sama dengan baru hasilnya 4 meter. Berapa ini berarti? 6 kali RYA conjugate beam. Terus di ini sana ya, negatif. Kemudian negatif lagi, negatif berapa? Negatif 160 per ini, 160 per ini dikalikan jaraknya 2, ini apa? Panjangnya 2, segitiga yang ini itu 2 per 2, ini luas segitiga ini. Tempatnya di sini, berarti tempatnya dikalikan jaraknya berapa? Dari sini ke situ, dari situ ada 4 ditambah 2 per 3. Di tempatnya kan titik beratnya ini kan di sana, sepertiganya dari 2, dari sini ke sini berarti 4 plus
2/3. Terus yang ini dikurangi lagi 160 per ini dikalikan luasnya berapa? Luasnya 4/2 dikalikan 2/3 kalikan 4 sama dengan 0. Maka ini berapa ini? Ini minus 6 R5 konjugasi minus, ini saya masukkan aja 4 kali 12 16 160 per EI kalikan 14/3 3 kali 4 12 tambah 2 14 ya. Terus dikurangi 160 per EI dikalikan 2 dikalikan ini berapa ini? 8/3 sama dengan 0. Ini minus 6 RIA pendidikannya minus 160 per EI saya keluarkan berarti 14/3 ditambah dengan ini 16/3 sama dengan berarti ini minus 6 RIA konjugasi minus 160 per EI tanpa kalkulator ya 30/3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini bisa saja dengan ini 6 ini 5 ya. Berarti RIA sama dengan minus 100 berarti sama dengan 160 kali 5 nah sama dengan 800 per 3 800 per 3 RIA konjugasi itu sama. Sekarang saya langsung hitung aja jumlah gaya-gaya lagi sama dengan 0. Maka RIA konjugasi ditambah RYC konjugasi ditambah 160 per EI dikalikan 6/2 ini sama dengan ini segitiga luas segitiga ini segitiga luas. Maka berapa sama dengan 800/3 ini plus ini minus ya minus 800/3 ini persamaan 2 ya. Ini saya masukkan sini 800 plus RYC konjugasi plus 160
160 kalikan 3 ini aja 160 kalikan 9 per 3 ini. Ini sama dengan 0. Ini plus ini kasih lagi. Plus semua plus ini ya plus karena arahnya ke atas ya, maka ini kan ketemu minus 160 kalikan 5 per 3 ini plus RIC plus 160 kalikan 9 per 3 ini sama dengan 0, maka RJC sama dengan ini ya, berarti sama dengan berapa ini 5, ini 9, berarti minus 160 per kalikan 4 per 3 ini. Nah, ini persamaan 3. Dari sini dari perhitungan reaksi di kondisi B, maka terlihat bahwa R, kalau R X-nya sudah jelas jumlah X-nya sama dengan R X-nya sama dengan 0, kondisi B, RYA sama dengan RYA-nya itu sama dengan berapa? RYA-nya tadi sudah dihitung minus kondisi B ya, ini kondisi B sama dengan minus 800 per 3 ini. RYC nya kondisi B itu sama dengan minus 160 kalikan 4, 160 640 per 3 ini. Jadinya nah ini sudah ketemu ini. Nah ini reaksi di dalam kondisi-nya ini. Dan untuk apa ngitung reaksi ini? Sekarang untuk ngitung lendutan, prinsipnya begini. Kalau kita ngitung deformasi di dalam dengan cara kondisi, Anda pegang prinsip bahwa putaran sudut di setiap tempat di struktur ini sama dengan gaya geser pada konjugasi. Lendutan di sini itu sama dengan momen lentur di konjugasi. Jadi kalau Anda melihat sekarang akan melihat putaran sudut di titik A, itu tidak lain dan tidak bukan adalah gaya geser di titik A konjugat B. Gaya geser di titik A berapa? Anda lihat seperti itu, ada gaya geser tadi seperti itu, kelihatan di RCB, saya di RCB searah jarum jam, maka sama dengan RYA konjugat B. RYA konjugat B positif kan arahnya. Tapi Anda lihat di situ RYA konjugat B-nya berapa? Minus 800 per 3 EI.